warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yuni Pamrini. Saya adalah dosen program studi S1 Manajemen Universitas Global Jakarta. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yakni mata kuliah pengantar manajemen dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment, yang mencoba berfokus pada student-centered learning, blended learning, diskusi kelompok, dan studi kasus. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pada bidang pengajaran tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Saya akan mulai menjelaskan deskripsi dan informasi umum mengenai mata kuliah pengantar manajemen ini. Mata kuliah pengantar manajemen adalah mata kuliah wajib untuk mahasiswa semester 1 program studi S1 Manajemen Universitas Global Jakarta. Mata kuliah pengantar manajemen ini memiliki bobot sebesar 3 SKS selama 1 semester dengan menggunakan bahasa pengantar, yakni bahasa Indonesia. Mata kuliah pengantar manajemen ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan konsep pengantar manajemen serta fungsi-fungsi yang ada di dalamnya. Pada mata kuliah ini akan membahas tentang pertama, evolusi teori manajemen, kedua, lingkungan organisasi, ketiga, fundamental atau dasar-dasar perencanaan, keempat, pembuatan keputusan manajerial, kelima, dasar-dasar pengorganisasian, 6. Desain pekerjaan dalam manajemen, 7. Manajemen sumber daya manusia, kemudian dasar-dasar kepemimpinan, motivasi kerja dalam manajemen, komunikasi dan keterampilan interpersonal, tim dan teamwork, prinsip-prinsip pengendalian, sistem informasi manajemen, serta manajemen operasi dan jasa. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi S1 Manajemen Universitas Global Jakarta yang dibebankan pada mata kuliah ini antara lain: pertama, menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Kedua, memahami dan menguasai fungsi-fungsi, kegiatan, dan prinsip-prinsip manajemen yang merupakan dasar penyusunan kebijakan manajemen untuk mencapai suatu efisiensi dan efektivitas organisasi. Ketiga, mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Dan yang terakhir, memahami dan menguasai model-model pengembangan ilmu manajemen seperti implementasi sistem pengendalian internal serta implementasi sistem pengendalian manajemen. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada akhir perkuliahan ini ada 5, antara lain: pertama, mampu bertanggung jawab secara profesional dan etik terhadap pencapaian hasil kerja, mampu menjelaskan pengertian dan evolusi teori manajemen, serta mengetahui cara pengelolaan informasi yang baik. Ketiga, mampu menjelaskan proses pembuatan keputusan rasional, permasalahan, dan pemecahannya, mampu memahami pengertian, bentuk, fungsi, dan ciri-ciri perencanaan, serta mengetahui pengendalian dan metode pengendalian. Dan yang terakhir, mampu mengetahui cara pengelolaan informasi yang baik. Referensi utama yang digunakan dalam pembelajaran mata kuliah ini mengacu pada buku ajar pengantar manajemen yang telah disusun dan dirancang sesuai dengan RPS selama 1 semester. Di samping itu masih ada beberapa referensi atau daftar pustaka yang digunakan dalam pembelajaran mata kuliah ini, termasuk di dalamnya adalah buku, jurnal, dan sebagainya. Sistem pembelajaran mata kuliah ini dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran serta keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya. Bentuk perkuliahan sinkronus dilakukan secara tatap muka di dalam kelas maupun secara online melalui Zoom sebagai tools web conference.
Sedangkan perkuliahan asinkronus dilakukan melalui WhatsApp Group, Smart Integrated Academic Portal Universitas Global Jakarta atau Sistem Siap CGU, Adlink, serta Google Classroom untuk memfasilitasi mahasiswa berdiskusi mengenai mata kuliah ini serta untuk penugasan baik secara mandiri maupun kelompok. Pembelajaran mata kuliah ini dilakukan selama 16 pekan. 7 pekan pertama pemaparan materi serta kuis sebelum UTS, kemudian pekan ke-8 dilaksanakan UTS, pekan ke-9 sampai dengan 15 kembali dilakukan pemaparan materi, kemudian pekan terakhir yakni pekan 16 dilaksanakan UAS. Evaluasi pembelajaran mata kuliah ini didapatkan melalui 4 komponen, yaitu pertama kuis interaktif, kedua penugasan sebanyak 5 kali baik individu maupun kelompok dengan rubrik penilaian yang telah disesuaikan dengan masing-masing jenis penugasan, kemudian UTS dan UAS dengan pemberian soal esai kepada mahasiswa dengan rubrik penilaian untuk kemampuan akhir mahasiswa yang telah mendapatkan materi dalam pembelajaran mata kuliah. Bobot nilai dari masing-masing komponen evaluasi mata kuliah pengantar manajemen ini yakni pertama kuis sebesar 10%, tugas sebesar 30%, UTS sebesar 20%, dan UAS sebesar 40%. Dengan total bobot evaluasi penilaian mata kuliah pengantar manajemen sebanyak 100%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan terkait mata kuliah pengantar manajemen untuk mahasiswa semester 1 program studi S1 Manajemen Universitas Global Jakarta. Berikutnya adalah cuplikan proses pembelajaran secara sinkronus yang telah saya lakukan tatap muka di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya dan semangat untuk mengikuti perkuliahan di mata kuliah pengantar manajemen. Di pertemuan kedua ini kita akan membahas materi mengenai lingkungan organisasi. Ya. Sebelum masuk ke materi, saya review dulu nih materi sebelumnya minggu lalu. Ya, ada yang masih ingat? Kita belajar tentang apa? Dan evolusi teori manajemen ya. Di dalamnya kita sudah belajar apa itu manajemen ya, secara umum. Apa manajemen? Seni dalam melaksanakan dan mengatur sumber daya ya, semua sumber daya yang ada pada organisasi ya, khususnya organisasi bisnis. Bisa sumber daya manusianya ya, sumber daya modalnya, sumber daya apalagi mesinnya ya, bahan baku dan lain sebagainya. Kemudian kita juga sudah mempelajari mengenai evolusi teori manajemen. Kita belajar juga ada tingkatan level manajemen. Ada berapa tingkatan? 3. Oke, apa saja? Oke, dari yang paling bawah dulu apa? Pertama low level management. Apa aja itu yang contohin di dalamnya? pengawas produksi. Oke, pengawas produksi, staff, pengawas pabrik. Kalau dalam konstruksi ya ada mandor yang dinamakan mandor. Kalau dalam industri jasa pendidikan, contohnya ada dosen, staff yang bertugas melayani langsung mahasiswa, gitu kan. Kemudian yang kedua, tingkatan level manajemen yang kedua. Di dalam level manajemen ada siapa di dalamnya? Contohnya ya, kalau industri pendidikan ada ketua program studi. Kalau di industri, kepala bagian, kepala divisi, apalagi kepala departemen dan lain sebagainya. Kalau terakhir, yang paling tertinggi ada top level manajemen. Ada siapa contohnya? Direktur, rektor, manajer produksi, manajer apa lagi? Personalia dan sebagainya. Oke. Kita
kita juga sudah belajar mengenai keterampilan apa yang harus dimiliki oleh seorang manajer. Ada berapa secara umum? Secara umum ada 4. Oke, apa saja? Teknis, konseptual, kemampuan sosial interpersonal, administratif. Ada di buku ya, silakan dibuka. Nah, harap nanti bisa dipelajari sambil kita melanjutkan ke materi setelahnya berikutnya ya. Kemudian kita sebelum masuk ke materi hari ini, silakan melakukan absensi terlebih dahulu dengan scan QR code berikut. Oke, sudah tidak ada masalah ya. Bisa kita lanjut. Oke, sebelum masuk materi, untuk capaian pembelajaran pada materi lingkungan organisasi ini diharapkan nanti teman-teman setelah belajar di kelas bisa menguasai dan memahami yang pertama konsep dasar dari analisis lingkungan organisasi, gambaran umum lingkungan organisasi, kemudian pengaruh ya, faktor-faktor lingkungan organisasi, kemudian juga memahami tanggung jawab sosial perusahaan dan manfaatnya, terutama untuk organisasi bisnis. Ya, kita tadi sudah berbicara kan, kalau manajer itu harus mempunyai keterampilan. Nah, salah satu dalamnya adalah keterampilan konseptual. Nah, keterampilan konseptual ini berhubungan dengan materi kita berikut ini ya, mengenai analisis lingkungan. Manajer itu harus bisa melakukan analisis lingkungan. Untuk apa? Mengidentifikasi peluang. Ya, peluang apa? Peluang bisnis. Ya. Kalau organisasi bisnis tentunya supaya dia long last, ya, bisnisnya berjalan dengan lancar, ya, berkembang, kemudian melakukan ekspansi hingga globalisasi, bisa beradaptasi di lingkungan globalisasi, dia harus bisa, manajer itu sebagai pimpinan perusahaan harus bisa pintar menganalisis lingkungan. Jadi analisis lingkungan di sini adalah proses pengawasan, ya, proses pengawasan terhadap lingkungan yang ada di sekitar organisasi, baik itu lingkungan eksternal, mikro dan makro. Nah, apa lingkungan eksternal, mikro dan makro? Oke, mikro, makro secara tidak langsung. Apa saja lingkungan eksternal, mikro? Oke. Boleh sambil dibuka bukunya ya, halaman 12. Ya. Ada yang pertama, pesaing ya. Kenapa pesaing bisa mempengaruhi perusahaan secara langsung? Oke, setelah dengan mempelajari atau menganalisis ya sifat, kelemahan, apalagi kelebihan pesaing ya, tentu saja kita jadi tahu gitu posisi bisnis kita itu berada di mana jika dibandingkan dengan pesaing. Kedua, ada pelanggan. Bagaimana pelanggan bisa mempengaruhi perusahaan? Pelanggan, kalau di organisasi bisnis, kalau pelanggan makin banyak berarti pendapatan naik, bisnis berlangsung dengan lancar, gitu kan ya logikanya ya. Kalau pelanggannya sedikit, pendapatannya menurun, otomatis kelangsungan bisnisnya terganggu, ya kan? Next, ada apa lagi? Pasar tenaga kerja. Bagaimana pasar tenaga kerja bisa mempengaruhi organisasi bisnis? Kalau di buku katanya gimana? Oke, gini logikanya. Sebuah organisasi bisnis pasti
butuh yang namanya tenaga kerja kan, supaya berlangsung bisnisnya dengan lancar. Kalau misalkan harga pasar tenaga kerja nih, pasarannya naik ya, UMR naik gitu, karena kebutuhan juga naik, otomatis perusahaan harus mengeluarkan biaya tenaga kerja yang tinggi, yang lebih tinggi dari sebelumnya gitu kan. Ngaruh nggak ke perusahaan? Ngaruh kan? Ya, tentu saja harus budgetnya harus dibesarkan lagi untuk diplotkan ke tenaga kerja. Maka dari itu ini mempengaruhi keputusan manajemen dalam biasanya ya mengambil atau merekrut tenaga kerja. Nah, kemudian ada apa lagi? Lembaga keuangan. Gimana ceritanya lembaga keuangan bisa mempengaruhi bisnis kita? Lembaga keuangan apa saja? Oke, pertama-tama ada bank ya, yang paling ya. Biasanya itu bisnis dalam melakukan ekspansi kan butuh tambahan modal kerja, melakukan pinjaman ke bank. Bank adalah lembaga keuangan gitu kan, salah satu lembaga keuangan. Oke. Nah, di sini kalau misalkan bank menaikkan suku bunga, ya ada kenaikan suku bunga pinjaman di bank, otomatis perusahaan harus ya menaikkan cicilan per bulan gitu kan, bayar utangnya juga lebih banyak karena bunganya naik, bunga pinjamannya. Begitu pula sebaliknya, kalau suku bunganya turun, rendah ya kan, perusahaan bisa menghemat di situ. Nah, itulah secara apa ya istilahnya, secara simpelnya, sederhananya bisa berpengaruh ke organisasi bisnis. Terakhir ada apa? Supplier ya. Supplier, kalau harga bahan baku untuk produksi naik, otomatis biaya produksi juga naik, otomatis budget yang dikeluarkan perusahaan juga makin meningkat. Oke. Faktor lingkungan eksternal makro. Ada apa saja di sini? Oke, pengembangan teknologi. Saya punya contoh yang teman-teman juga pasti sudah paham lah ya. Contohnya saja perusahaan Nokia ya. Kira Nokia ini tipikal salah satu contoh yang berhasil atau gagal? Hah? Oke, salah satu. Dia tidak bisa mengikuti perkembangan teknologi, perkembangan zaman dan teknologi itu kan linear ya. Zaman semakin maju, teknologi semakin canggih, ya kan? Nokia tidak bisa mengikuti. Makanya dia sekarang gulung tikar. Oke. Contoh yang bisa mengikuti perkembangan teknologi, bisnis apa? Apple. Oke, apalagi? Samsung ya. Samsung bahkan semua lini dia ambil ya kan, dari kebutuhan rumah tangga ya, yang berhubungan teknologi nih maksud saya. AC, kulkas, apalagi mesin cuci, semua diambil. Mobil, TV, ya kan? Oke, next ada variabel ekonomi. Yang dimaksud variabel ekonomi di sini apa saja? Inflasi, ya, apalagi? Tingkat pengangguran, kebijakan moneter ya pemerintah, ya nilai tukar rupiah terhadap dolar, itu sangat mempengaruhi ya, bisa mempengaruhi. Kemudian ada lingkungan sosial budaya, apa yang termasuk di sini? Ya contohnya nah, oke, penjualan soju. Betul, jadi misalkan di negara mayoritas muslim ya, seperti kita di Indonesia, laku nggak kalau jualan soju? Kalau kita mau bisnis minuman beralkohol gitu ya,
non halal kalau dibandingkan dengan di Korea? Minatnya banyak mana? Korea. Nah, ini masuknya ke lingkungan sosial budaya, khususnya di faktor agama tadi ya. Tapi bukan berarti yang muslim nggak ada yang beli. Oh, ada, tetap ada ya. Tapi itu kan kembali ke masing-masing ya. Oke, ada juga variabel politik, hukum. Misalkan peraturan-peraturan ya, perundang-undangan ya yang mengatur tentang jalannya bisnis, pajaknya berapa persen, kemudian apa lagi kira-kira untuk produk-produk tertentu ya, perizinan terkait produk tertentu yang bisa membahayakan mungkin lingkungan hidup maupun masyarakat gitu. Kebijakan-kebijakan seperti itu masuknya ke variabel politik. Next, kita kan sudah belajar tadi pentingnya lingkungan di sekitar organisasi bisnis. Jadi kita harus melakukan tanggung jawab sosial itu. Ya, apa sih tanggung jawab sosial perusahaan di sini? Oke, bentuk kepedulian perusahaan, organisasi bisnis pada lingkungan atau masyarakat sekitar. Di sini ada dua pandangan, ya, pandangan bahwa perusahaan itu harus bertanggung jawab sosial kepada shareholder atau stockholder. Apa itu shareholder? Pemegang saham. Nah, di sini konteksnya adalah bagaimana organisasi bisnis ini ya, manajemen bisa memberikan keuntungan yang besarnya kepada pemegang saham. Pandangan kedua. Stakeholder. Siapa itu stakeholder? Oke, pihak-pihak yang memiliki kepentingan, ya, pemangku kepentingan ya, kepada organisasi bisnis. Ada di sini pertama adalah karyawan. Kita punya karyawan yang bagus, loyal, ya kan? Ini merupakan aset. Kalau organisasi bisnis ini paham betapa pentingnya SDM yang berkualitas, dia pasti akan menjaga, ya kan? Dia menjaga gimana supaya ini aset saya ini tetap di sini. Oke, melalui reward bisa, apalagi penghargaan, reward, kenaikan pangkat atau jenjang karir, diberikan jaminan jenjang karir ya. Next, konsumen. Tanggung jawab sosial organisasi bisnis atau perusahaan kepada konsumennya bisa diwujudkan dalam bentuk pelayanan terbaik, kualitas layanan, kualitas produknya, ya kan? Kemudian pelayanan after sales-nya. Stakeholder ada kompetitor, pemerintah, lembaga penelitian, masyarakat. Ini yang paling utama. Oke. Nah, beberapa strategi yang diterapkan perusahaan di sini ada. Secara umum ada 4 ya. Pertama adalah reaktif. Strategi reaktif itu berarti perusahaan menolak secara mentah-mentah ya, untuk melakukan tanggung jawab sosial. Ya, seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan dunia, apa istilahnya bisnis, makanya strategi untuk tanggung jawab sosial perusahaan ini juga semakin berkembang. Dari yang tadinya reaktif menjadi sampai saat ini banyak yang proaktif. Lalu manfaatnya apa sih untuk tanggung jawab sosial perusahaan? Kita bagi menjadi 3 di sini. Ada manfaat bagi perusahaan, manfaat bagi masyarakat, dan bagi pemerintah. Kalau untuk perusahaan sendiri, coba kalau program CSR ini dilakukan secara periodik, ya, berkala dan terus menerus, kira-kira imbasnya apa? Positif atau negatif? Tentu saja positif kan, image-nya di mata masyarakat jadi baik. Oh, ternyata perusahaan ini nggak hanya jualan, nggak hanya cari keuntungan, tapi juga memperhatikan masyarakat sekitarnya, sehingga dianggap keberadaan perusahaan ini itu membawa manfaat bagi orang-orang sekitarnya. Ya, manfaat bagi masyarakat itu sendiri ya, tentu saja ya, lingkungannya jadi lebih
lebih baik dari segi ekonomi, sosial, pembangunannya, apalagi ya. Kalau bagi pemerintah, jadi dapat partner untuk melaksanakan program-program sosialnya ya, program pemerintah berkaitan dengan mensejahterakan masyarakat secara luas. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, silakan saksikan video pembelajaran berikut ini mengenai program CSR atau Corporate Social Responsibility yang dilakukan oleh perusahaan Microsoft. Nah, nanti akan ada tugas studi kasus terkait video ini. Akan nanti dibuka di Adlink untuk video pembelajaran dan tugas studi kasusnya ya. Tugasnya saya akan share, jelaskan di sini. Oke, tugas bab 2 ini yang pertama mengidentifikasi ya program CSR yang dilakukan oleh Microsoft sesuai dengan video pembelajaran tadi ya, diidentifikasi kemudian dijelaskan apa saja. Yang kedua memberikan contoh nyata program CSR di perusahaan terserah, nanti silahkan masing-masing mahasiswa pilih perusahaan yang berbeda ya, jadi kita tahu gitu. Jadi kita tahu perusahaan, berbagai macam perusahaan organisasi bisnis yang ada di Indonesia ini atau di luar negeri juga boleh, tapi yang sudah kita familiar gitu, yang istilahnya sudah besar ya. Program CSR-nya apa, itu harus memuat informasi 5W plus 1H, jadi lengkap, kita tahu programnya namanya apa, kemudian kapan program itu berlangsung, apakah sampai sekarang gitu, kemudian siapa, oleh siapa diinisiasi ya, dan targetnya siapa. Kadang kan ada ya, kita ada program mudik gratis, PT Sido muncul, oh ternyata targetnya karyawannya aja, berarti tadi stakeholder karyawan, oke, dan lain sebagainya. Jadi harus jelas di situ, informasinya memuat 5W plus 1H. Apakah ada pertanyaan untuk materi hari ini dan tugas juga? Sudah cukup jelas? Oke, baik, kalau sudah cukup jelas, kita akhiri sesi kita pada hari ini. See you next week ya. Kita akan review materi dan juga tugasnya di pertemuan minggu depan ya, pertemuan ketiga. Kemudian kita juga akan bahas materi selanjutnya. Untuk minggu depan itu ada fundamental atau dasar-dasar perencanaan ya, kan kita sudah belajar 4 fungsi manajemen tuh, ada planning, organizing, actuating, controlling. Jadi minggu depan kita belajar tentang dasar-dasar perencanaan atau planning. Oke, kalau gitu saya tutup sesi kita pada hari ini. Silahkan nanti dikerjakan tugasnya dengan baik. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di Adlink, Google Classroom atau WA Group ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama. Demikian deskripsi singkat mengenai mata kuliah pengantar manajemen serta cuplikan dari video pembelajaran yang telah saya lakukan terkait mata kuliah yang saya ambil. Semoga dapat memberikan gambaran kinerja pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah pengantar manajemen pada program studi S1 Manajemen Universitas Global Jakarta. Saya mengucapkan banyak terima kasih terutama kepada tim penilai dan tim panitia sertifikasi dosen SMART 2025 serta Dirjen Dikti Kemendikti Saintek Republik Indonesia, juga kepada LL Dikti Wilayah 4 Jawa Barat dan Banten. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Universitas Global Jakarta, seluruh jajaran pimpinan, rekan-rekan dosen sejawat, rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.